Apa itu? Ini aku tidak salah lihat. Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini aku lihat peralatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh pawang hujan. Sebentar, itu kalau staf hujan? Oh, apa dia gagal? Jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan di tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wajahmu di kampungku paling keras teriak pesan begini. Katanya itu sama saja tidak menerima apa-apa yang sudah Tuhan. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis soal begini di medsos. Dijamin jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil. Waktu itu aku mengomentari penampilan idola netizen yang jasnya miring sedikit. Komentar balasan justru bukan pendapat dari idol, tapi dari penggemar fanatik yang rela membela idolanya mati-matian. Kurasa pergeseran kekuatan suara politik juga dipengaruhi oleh jempol netizen. Aku yakin soal pawang hujan ini pun viral gara-gara netizen. Anda, semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar. Tentu tidak akan saya buat ini. Aku lihat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari, di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk desa sudah mulai gelisah dengan cuaca panas, persediaan makanan yang menipis, dan sawah ladang yang kekeringan. Nenek bilang, biasanya ada upacara jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas petani. Mereka sangat menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen gagal, sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan cincong. Itu dimulai oleh Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air. Akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang didapatnya lewat tirakat. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media cincong. Ya, aku lihat lagi. Suatu kali aku pernah lihat upacara ritual itu saat umurku masih kecil. Waktu itu tentu saja aku tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka cincong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Iya, asal kalian tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya saat menyaksikan upacara ritual itu. Cincong, cincong, bilguna bilembayu, salalala lenggut, lenggut te anggedani, ayah pengantin anyar,
Mas borojol gedo, Mas borojol gedo. Lilir guling, gulinge sukma katon, gelang-gelang layone, layone putra maukung, maukung mengundang dewa, angin sukma angin dewa. Jaku jakanti kami junjang kami loko, pajulo julo tumiring mandaleko. Jaku jakanti kami junjang kami loko, pajulo julo tumiring mandaleko. Begitu nyanyian cincoong yang dinyanyikan oleh sini. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul buyung dari kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul bokor dari kuningan dengan 2 buah luas kayu. Aku bersama kakak diam-diam menikmati upacara ritual itu. Suara yang tercipta dari pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Menurut kalian, apa yang paling berpengaruh saat mendengarkan musik? Buatku, alunan irama musik itu sendiri. Apapun musiknya. Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan seperti berada di dunia yang berbeda. Sementara, Ibu Nawita yang jadi pundu berada di tengah halaman, tampak olehku ia memangku boneka memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, paru kuyah lengkap dengan temennya, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kue-kue, kembang rape 7 warna, dan macam-macam lagi yang aku tak bisa ingat semua. Begini, kira-kira gerakan Ibu Nawita itu. Berjalan di antara anak taraji, celah di antara anak tangga dari bambu ini, ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan diikuti 2 orang lain, beriringan dari ujung awal sebelah sini sampai ujung akhir sebelah sana. Mereka berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka cincong ke arah cermin yang dipegang oleh asisten. Lihat sabuk boneka ini, dipegangi oleh asistennya dari sisi kiri dan kanan. Selesai lagu dikumandangkan oleh sini, boneka cincong mulai bergerak-gerak semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden, jadi keheranan. Konon katanya, saat itu ada roh leluhur memasuki boneka cincong. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk begitu? Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai Ada. Aku masih kecil waktu itu. Tidak mengerti hal-hal semacam itu. Ya namanya juga anak kecil. Toh, tidak masuk akal buat waktu itu. Gimana sekarang? Waktu itu, aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh. Tidak masuk akal. Lalu, aku iseng komat kami. Cincawang, bulu cantik, awak bubur. Cincawang, kepala cantik, badan bubur. Tiba-tiba, boneka itu mengejar. Lihatlah, dia menjerit. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir cincong tidak akan bereaksi seperti itu. Nenek, tolong, kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar boneka cincong itu berbicara. Eko
menyempatkan badanku pada kakak di dekatku. Sambil komat kamit, memohon agar tidak dikejar-kejar boneka cincowok itu. Nenek yang berada di teras halaman mendekati aku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh begitu. Kamu harus percaya. Percaya. Dan kamu tidak boleh mengolok-olok cincowok. Tapi, Nek, tolong, Ma, usir boneka itu, jauhkan dia dariku. Ampun, Nek. Iya, aku percaya. Maaf, cincowok. Ibu Nawita dan seorang asistennya memegang lagi boneka cincowok itu. Kepala cincowok yang terbuat dari batok kelapa dilukis dengan riasan, diberi baju warna kuning, dipasangkan sampur di badannya terbuat dari bambu, dan lehernya berhiaskan kalung Kamboja. Suasana di malam hari terasa mistis. Kupikir tampilannya akan lebih menyeramkan ketika boneka itu terus bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga Kamboja, lalu diciprat-cipratkan ke penonton. Hujan! 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 Untung saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok sesuatu yang sudah menjadi adat atau hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun, bagaimanapun, ada makhluk lain yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Semakin hari, semakin jarang pula orang melestarikannya dengan alasan zaman sudah modern. Segala sesuatu memang bisa diprediksi dan dipelajari secara keilmuan. Kita kembali bahas perempuan dalam TV ini saja. Kalian lihat pokok itu? Singing bowl itu biasa dipakai untuk meditasi pengobatan. Aku pernah ikut meditasi singing bowl itu. Frekuensi di tubuh kita terselaraskan, kata guruku. Mungkin itu pula yang berusaha dilakukan perempuan dalam TV ini. Hei, lihat, ada pembalap menirukan gerakan pawang hujan. Wah, berita viral ini. Kalian boleh percaya atau tidak, cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan mempunyai keahlian khusus yang tidak kita ketahui. Mungkin saja keahlian itu diturunkan. Ibu Nawita, di kampung nenekku juga kabarnya merupakan keturunan Darantasi, perempuan yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air. Dia prihatin dengan kemarau panjang yang melanda desa, sampai menggelar upacara ritual memanggil hujan dengan media cincowok. Ada satu rahasia yang baru diketahui sebelum nenekku meninggal. Ternyata nenekku juga merupakan keturunan Darantasi. Menjadi punduk pernah dilakukannya sebelum dilanjutkan oleh Ibu Nawita yang dirasa kebatinannya lebih kuat. Menurut bisikan yang diperoleh oleh nenek, tahun depan aku yang akan menggantikan Ibu Nawita menjadi punduk.